Lanjut cerita Soul Land 2 versi novel. Sebelumnya jangan lupa bantu subscribe ya supaya kita semangat uploadnya. Setelah mendengar perkenalan Bei Bei dengan guru Zhou, Huo Yuhao juga heran. Kakak tertua, jika guru ini melakukan hal-hal seperti ini, mengapa sekolah tidak peduli? Bei Bei berbicara dengan suara rendah. Meskipun guru Zhou Yi adalah seorang guru yang ketat, dia jujur yang sangat baik. Dari semua siswa yang dipromosikan dari kelasnya, tidak ada dari mereka yang benar-benar mengatakan bahwa dia adalah guru yang buruk. Ketegaran guru Zhou terutama tercermin dalam persyaratan tinggi yang ia tetapkan untuk murid-muridnya, serta dalam metode pengajarannya yang keras. Namun, hampir seperempat dari siswa yang telah diajar oleh guru Zhou dan lulus, telah memasuki halaman dalam. Statistik ini adalah salah satu yang terbaik di seluruh akademi. Guru Zhou hanya diturunkan untuk mengajar mahasiswa baru karena keributan itu terlalu besar saat ini. Namun, selama lu bekerja cukup keras dan cukup menonjol, mengajar guru Zhou hanya akan memberi manfaat bagi kamu. Huo Yuhao santai dan menjawab, jadi seperti itu. Guru Xiao ya, kakak tertua-tertua, kalian harus memiliki banyak hal lain untuk dilakukan. Gue akan kembali ke kamar gue dulu. Bei Bei tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Guru Xiao ya dan gue ingin pergi dan mengikuti ujian promosi kami. Jika kami dapat lulus tes ini, kami akan dipromosikan ke tahun keempat. Gue tinggal di kamar 316, jadi lu bisa pergi ke sana jika lu butuh sesuatu. Bei Bei dan Tang Ya benar-benar sibuk. Alasan mengapa Tang Ya begitu terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa ketiganya adalah agar dia bisa dengan lancar lulus tes promosi tahun keempat. Selain itu, akan ada lebih banyak masalah menunggu mereka setelah mereka dipromosikan. Huo Yuhao pergi ke Great Stardew Forest sendirian, dan telah mendapatkan cincin jiwanya di sana, sehingga kemampuan perlindungan dirinya cukup kuat. Jadi, mereka tidak terlalu khawatir tentang dia. Setelah melewati gedung sekolah putih untuk tahun pertama, dan gedung sekolah kuning untuk siswa tahun kedua dan ketiga, Huo Yuhao melihat asrama. Asrama itu menempati area yang sangat luas. Dan meskipun hanya satu bangunan, 4 warna yang sama, putih, kuning, ungu, dan hitam, masih ada di sana. Warna bangunan jelas mewakili ruang tamu yang berbeda dari siswa dari tahun masing-masing, dan memiliki total 6 lantai. Huo Yuhao tiba di pintu masuk gedung putih, dan bertemu dengan seorang pria yang tampak cukup tua. Pria tua itu mengenakan satu set pakaian abu-abu, dan jumlah lalat yang bisa dihancurkan keriputnya hingga mati telah mencapai 2 digit. Matanya kuning dan berkepala dingin, sementara kelopak matanya murung. Penampilannya seolah-olah dia memiliki satu kaki di kuburan. Sinar matahari di antara bangunan-bangunan tumpah sempurna di sekujur tubuhnya. Tubuhnya, yang setengah berbaring di kursi, benar-benar mengeluarkan perasaan yang sangat nyaman. Huo Yuhao berjalan maju dan berbicara dengan hormat, "Halo, kakek. Gue seorang siswa baru yang datang untuk tinggal di asrama. Apakah lu ingin memeriksa lencana mahasiswa baru aku?" Pria tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mengulurkan tangan kanannya yang gemetaran. Kemudian, sebuah suara yang agak dalam namun serak bergema, "Keluarkan kunci lencana dan asrama lu untuk gue lihat." Huo Yuhao buru-buru menyerahkan kedua barang itu. Pria tua itu melambai di depan matanya sebelum mengembalikannya ke Huo Yuhao. Berlangsung. Kamar 108 adalah kamar ketiga dari sebelah kiri gue di lantai pertama. Asrama wanita dimulai dari lantai 4, jadi lu tidak bisa naik ke atas sama sekali. Jika kami menemukan lu di sana, lu akan dikeluarkan. Terima kasih. Setelah membungkuk dan menyapa pria tua itu lagi, Huo Yuhao berjalan ke gedung asrama. Lelaki tua itu tidak beranjak dari posisi semula saat dia bergumam nostalgia pada dirinya sendiri, jarang melihat seorang anak dengan sopan santun. Ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, beberapa siswa baru berjalan melewati daerah itu. Namun, mereka jelas tidak memperhatikan orang tua di samping gedung, dan langsung masuk ke dalam. Orang tua itu tidak menghentikan mereka juga. Dia hanya duduk di sana dengan mengantuk. Setelah mengikuti instruksi orang tua itu, Huo Yuhao dengan cepat menemukan kamar asramanya. Asrama memiliki tata letak lorong standar. Dengan kedua sisi lorong panjang memiliki kamar asrama dengan angka terukir di pintu mereka. Berlalunya waktu terlihat jelas di kamar asrama, dan dapat dilihat bahwa mereka telah digunakan untuk waktu yang sangat lama. Kedua ujung koridor berbagi kamar mandi.
Setelah menggunakan kuncinya untuk membuka pintu, embusan udara yang sedikit apak keluar dari ruangan. Huo Yuhao buru-buru berbalik ke samping, menunggu beberapa saat, lalu menahan napas saat dia masuk ke kamar dan membuka jendela. Kamar itu sudah tidak berpenghuni selama lebih dari sebulan, setidaknya. Lapisan debu menutupi seluruh ruangan. Dengan mengandalkan ventilasi jendela, Huo Yuhao dapat melihat dengan jelas tata letak kamar asrama. Kamar asrama itu sangat kecil, luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. Dua tempat tidur mengambil sebagian besar ruang lantai ruangan, tetapi ada juga meja, dua lemari logam, serta lampu di langit-langit. Ada juga beberapa tonjolan logam di salah satu dinding. Bei Bei telah mengatakan kepadanya bahwa lampu adalah alat jiwa dasar yang membutuhkan kekuatan jiwa untuk menyala. Tonjolan logam adalah tempat yang bisa dituangkan seseorang ke dalam Soul Force. Setelah beberapa ventilasi, udara apak di dalam kamar asrama akhirnya dibersihkan. Saat Huo Yuhao melihat sekeliling ruangan kecil itu, kegembiraan yang sulit digambarkan muncul di hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi kamar asrama tempat dia tinggal selama setahun. Dari kelihatannya, dia bahkan punya teman sekamar. Gue akan membersihkan sedikit dulu. Ungkapan anak-anak miskin dapat mengelola rumah lebih awal dalam kehidupan adalah benar. Meskipun ia dilahirkan di rumah adipati, kehidupan Huo Yuhao bahkan tidak sebagus rakyat jelata. Dia menggunakan sedikit uangnya untuk membeli baskom dari toko mahasiswa yang terletak di luar asrama. Dan setelah meminta kain pembersih bekas dari toko, dia segera mulai membersihkan kamar asrama. Setelah hanya 1 jam berlalu, setitik debu pun tidak tertinggal di bawah pengawasan cermat mata-mata Huo Yuhao. Meskipun segala sesuatu di kamar asrama masih di tempat, sekarang ada semacam bau segar untuk itu. Huo Yuhao tidak berencana membeli segala jenis tempat tidur untuk dirinya sendiri, karena tempat tidur kayu sudah cukup untuk seseorang seperti dia, yang mengabdikan semua kerja kerasnya untuk bercocok tanam. Dia merasa agak lapar, jadi dia bertanya tentang lokasi ruang makan. Setelah membeli kotak makan siang termurah dari toko mahasiswa, ia pergi ke ruang makan. Setiap tahun kelompok memiliki ruang makan milik mereka, yang terletak di belakang asrama. Ketika Huo Yuhao berjalan ke ruang makan mahasiswa baru, dia heran. Pada saat itu, tidak banyak orang di ruang makan, membuatnya tampak sangat luas. Bahkan tidak ada satu meja pun, itu adalah tempat yang sepenuhnya kosong. Hanya ada wastafel yang digunakan untuk mencuci tangan dan peralatan makan. Bagian dalam ruang makan memiliki jendela tempat seseorang dapat membeli makanan, dengan label harga di luarnya. Ada total 8 jendela yang meningkatkan harga dari kanan ke kiri, dan semua menyajikan hidangan yang berbeda. Sebenarnya tidak ada area tempat duduk di ruang makan. Pintu masuk ruang makan bahkan memiliki kata-kata tidak ada makanan yang boleh diambil dari ruang makan. Tidak ada pengecualian, tertulis di dalamnya. Setelah sesaat takjub, Huo Yuhao berjalan menuju jendela paling kanan untuk membeli makanan termurah yang tersedia, yaitu sayur tumis dan nasi putih. Namun, ia tetap melahap makanan itu meskipun berkualitas. Baginya, memiliki sesuatu untuk dimakan sudah sangat bagus. Selain itu, harga makanannya sangat murah, itu hanya 2 koin tembaga. Dengan penghasilan bulanan 1 koin emas, ia bisa makan sepanjang bulan selama ia berhemat dengan uangnya. Sambil makan, Huo Yuhao mengamati ruang makan. Dia menemukan bahwa makanan window paling mahal sebenarnya dihargai dalam koin roh emas. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Setelah dengan cepat menghabiskan makanannya, Huo Yuhao kembali langsung ke asramanya. Seperti kata pepatah, burung canggung perlu terbang ke hutan lebih awal. Dia memahami perbedaan antara dirinya dan siswa lain, jadi dia secara alami tidak bisa membuang waktu. Setelah duduk dalam posisi bersila di tempat tidur kayu yang kokoh, Huo Yuhao dengan cepat memasuki keadaan meditasi, dan mulai menumbuhkan teknik surga misterius. Meskipun kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat daripada Bei Bei atau Tangya, dia sudah meningkat sedikit dibandingkan dengan masa lalu. Setelah mengubah teknik kultivasinya menjadi teknik surga misterius, ia sekarang bisa setidaknya merasakan sedikit peningkatan dalam kultivasinya saat ia berkultivasi, yang jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Selain itu, setelah beberapa hari berkultivasi yang dia lakukan selama perjalanan mereka kembali, kekuatan jiwanya yang semula kacau dan tidak murni telah sepenuhnya berubah menjadi teknik misterius surga.
Ada satu efek dari kekuatan jiwa teknik misterius surgawi yang sangat berguna baginya. Teknik surgawi misterius akan menyuburkan lorong-lorong ketika ia mengedarkannya. Meskipun dia tidak bisa melihat banyak perbaikan saat ini, Bei Bei telah mengatakan kepadanya bahwa itu pasti akan meningkatkan fisiknya dalam jangka panjang. Huo Yuhao sudah merencanakan waktunya dengan baik. Setiap hari, dia mengolah mata iblis ungu di pagi hari, kemudian menghabiskan 2 jam berlatih mengontrol naga pengambilan derek, trek bayangan hantu bayangan, dan tangan giok misterius, serta beberapa teknik bergulat. Mengenai sisa waktunya, selain dari waktu yang dihabiskannya untuk makan, ia akan menggunakan semua itu untuk mengembangkan teknik surga misterius. Soul Force adalah dasar dari seorang guru jiwa. Saat ini, ia harus menggunakan sebanyak mungkin kemampuannya untuk mengembangkan teknik surga misterius. Oh, teknik ini sama sekali tidak buruk. Ini memang sangat cocok untuk kondisi Lu saat ini. Kalian manusia benar-benar terampil. Ketika Huo Yuhao baru saja memasuki kondisi kultivasinya, semua yang dilihatnya tiba-tiba memutih. Suara Sky Dream Ice Worm juga bergema, dia telah dibawa kembali ke laut rohaninya. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia memanggil, "Kakak Sky Dream." Suara malas Sky Dream Ice Worm menggema. Kondisi tubuh Lu telah banyak berubah selama beberapa hari terakhir. Lu akhirnya mendapatkan awal yang baik. Daya tahan tubuh Lu juga secara bertahap meningkat. Tidak buruk, tidak buruk. Kemampuan yang Lu kembangkan cocok untuk kamu, terutama teknik meditasi ini, dan teknik pelatihan mata itu. Keempat keterampilan jiwa yang gue berikan kepada Lu memang telah menerima manfaat darinya. Lu harus berlatih menggunakan keterampilan jiwa ini secara terus-menerus, terutama yang terakhir. Itu harus sangat efektif bila dikombinasikan dengan teknik pelatihan mata kamu. Lu telah memperoleh keterampilan serangan jiwa dasar. Secara keseluruhan, kondisi kamu, sampai sekarang, sedikit lebih baik daripada yang gue perkirakan. Brother Sky Dream, gue pasti akan berusaha keras untuk berkultivasi. Setelah mendengar suara Sky Dream Ice Worm, Huo Yuhao menegaskan kembali bahwa dia benar-benar bergabung dengan 1 juta tahun jiwa buas, dan bahwa dia belum bermimpi. Sky Dream Ice Worm lalu berkata, "Gue lelah, jadi gue perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Lu hanya harus mengikuti metode kultivasi Lu saat ini. Ketika Lu menerobos, dan Lu membutuhkan cincin jiwa kedua, secara alami gue akan bangun. Pada saat itu, jiwa bela diri tipe S yang kuberikan padamu harus bisa menjadi jiwa bela diri yang lengkap. Ini akan menyebabkan kekuatan Lu memiliki lompatan kualitatif." Huo Yuhao menjawab, "Bagaimana gue bisa menemukan Lu jika gue perlu?" Sky Dream Ice Worm berkata, "Jika Lu menemukan bahaya yang tidak dapat Lu hindari, gue secara alami akan membantu kamu. Jangan khawatir, gue hanya bisa hidup saat Lu masih hidup." "Baiklah, gue akan tidur." Cahaya putih menghilang, dan Huo Yuhao bangun dari meditasinya. Yang mengejutkannya, dia mendapati bahwa langit di luar sudah benar-benar gelap. Dia sebenarnya berkultivasi selama 6 jam. Paling tidak, teknik surga misterius di tubuhnya juga tampaknya mengalami sedikit peningkatan. Ini sudah menjadi malam hari, tapi gue agak lapar. Namun, melihat pada saat itu, ruang makan seharusnya sudah ditutup. Untungnya, masih ada beberapa ransum kering di dalam karung bajunya. Dengan demikian, setelah minum air dan menghilangkan rasa laparnya, Huo Yuhao terus berkultivasi. Setelah menyerap beberapa energi mistis dari Ki Ungu Timur saat fajar, Huo Yuhao kembali ke kamarnya untuk mulai mengolah beberapa teknik Tang Sekte. Pencapaiannya dalam teknik-teknik ini bisa dikatakan hanya dangkal. Selain itu, ia tidak mendedikasikan sebagian besar energinya untuk ini, dia hanya melakukan beberapa budidaya cahaya. Pada saat dia menyelesaikan sesi latihannya, langit di luar sudah berubah cerah. Setelah membersihkan diri, Huo Yuhao berjalan ke ruang makan untuk makan. Begitu dia mencapai ruang makan, dia agak khawatir. Sejak dia mulai mengembangkan teknik misterius surga, nafsu makannya telah meningkat secara konstan. Memperkuat fisik seseorang membutuhkan nutrisi yang cukup, namun ia tidak punya uang. Biaya sekolahnya sudah dibayar oleh kakak laki-laki tertuanya, bagaimana dia bisa meminta Bei Bei lebih banyak? Untungnya, tidak banyak variasi makanan tersedia untuk sarapan. Selain itu, sarapannya juga murah. Huo Yuhao membeli beberapa telur dan semangkuk bubur, menyebabkan dia dengan enggan menghabiskan 3 koin tembaga. Dia akhirnya mengisi kembali nutrisi tubuhnya.
Kemarin, dia bahkan berpikir bahwa makanan di sini murah. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa harga makanan di dalam Shrek Academy sebenarnya lebih mahal daripada makanan di luar. Saudara junior, lu tidak bisa pelit saat makan, lu tidak bisa kekurangan nutrisi. Sekolah memiliki beberapa pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Lu dapat melakukan pekerjaan ini untuk penghasilan mata pencaharian kamu. Tanpa sepengetahuannya, Bei Bei telah tiba di sisi Huo Yuhao. Kakak senior tertua, Huo Yuhao menjerit kaget. Sampai sekarang, satu-satunya orang yang dia bisa kenali dalam Akademi Shrek adalah Tang Ya dan Bei Bei. Bei Bei sedikit meminta maaf ketika berkata, alasan mengapa gue belum memberi lu uang secara langsung adalah karena gue berharap lu dapat belajar untuk mengandalkan diri sendiri. Kekuatan tempur hanyalah sebagian dari kekuatan seseorang. Kekuatan komposit seseorang ditentukan oleh banyak kemampuan yang berbeda. Di antara mereka, kemampuan yang paling penting adalah kemampuan mereka untuk hidup dalam keadaan apapun. Apakah lu mengerti, kakak senior tertua? Lu sudah memberi gue banyak bantuan. Gue mengerti. Gue masih memiliki beberapa koin perak sampai sekarang, jadi gue akan mengambil beberapa pekerjaan setelah sekolah dibuka. Bei Bei mengusap kepalanya. Gue akan pergi dulu. Lu harus ingat ini, uang dapat diperoleh, tetapi lu tidak bisa pelit dengan makanan kamu. Lu harus memiliki nutrisi kamu. Huo Yuhao mengikuti Bei Bei saat mereka berjalan keluar dari ruang makan bersama. Dia memutuskan untuk mendengarkan saran kakak tertua sulungnya, dia akan makan sendiri hari ini. Ketika dia kembali ke kamar asramanya, Huo Yuhao terkejut mendapati pintu kamarnya terbuka. Dia merasa heran pada awalnya, sebelum menyadari fakta bahwa teman sekamarnya mungkin telah tiba. Pada saat itu, seorang pemuda berjalan keluar dari ruangan. Setelah melihat Huo Yuhao, dia juga terpana. Pemuda itu memiliki penampilan yang halus, serta kulit yang putih. Matanya yang besar sangat tidak biasa, mereka sebenarnya berwarna biru agak merah muda. Rambut pendeknya juga warna yang sama. Penampilannya tampaknya bahkan lebih tampan daripada Bei Bei. Ini benar-benar orang yang paling tampan yang pernah dilihat Huo Yuhao. Tinggi dan usianya juga tidak jauh berbeda dengan Huo Yuhao. Kamu? Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Pemuda itu agak angkuh saat dia menatapnya. Menyingkir. Oh, Huo Yuhao buru-buru melangkah ke samping. Pemuda itu berjalan melewatinya, lalu berhenti setelah mengambil beberapa langkah keluar dari ruangan. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao ketika dia berkata, lu juga tinggal di kamar asrama ini, kurasa. Karena lu sudah membersihkan kamar ini dengan sangat baik, gue akan mengizinkan lu tinggal bersama gue untuk saat ini. Gue punya beberapa aturan yang harus lu ingat. 1. Lu tidak diizinkan membawa orang lain kembali ke ruangan ini secara acak. 2. Lu tidak diizinkan untuk telanjang di tubuh telanjang di kamar ini. 3. Lu tidak diperbolehkan mendengkur di malam hari. 4. Lu tidak diizinkan mengganggu aku. 5. Lu bertanggung jawab atas kebersihan kamar ini di masa depan, tetapi lu tidak dapat menyentuh tempat tidur aku. Apakah lu mengerti dengan jelas? Ketika dia melihat penampilan pemuda yang arogan, Huo Yuhao tidak bisa menahan kemarahannya. Kenapa gue harus mendengarkanmu? Pemuda itu mendengus dingin. Jika lu tidak mendengarkan aku, gue hanya akan mengusir kamu. Jika lu tidak percaya kepada aku, lu dapat mencoba. Huo Yuhao telah diintimidasi oleh orang-orang dari Istana Duke sejak dia masih muda, jadi orang-orang yang paling dia benci adalah orang-orang sombong seperti ini. Dia dengan dingin berkata, jika lu ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Ayo pergi keluar. Saat dia melihat penampilan Huo Yuhao yang tidak tunduk, pemuda itu benar-benar tertawa. Senyumnya sangat tampan. Tetapi penghinaan dan penghinaan di dalamnya memicu kemarahan di hati Huo Yuhao bahkan lebih. Aku masih belum tahu namamu, kata pemuda itu dengan jijik. Huo Yuhao berbicara dengan nada rendah, sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah sebaiknya lu memberitahu gue nama lu terlebih dahulu? Pemuda itu dengan acuh tak acuh berkata, gue Wang Dong. Aku Huo Yuhao. Wang Dong tersenyum ketika dia tiba-tiba mendekati Huo Yuhao. Sangat bagus. Gue pikir namamu akan segera menghilang dari Akademi Shrek. Ayo pergi, idiot. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil inisiatif untuk berbalik dan berjalan keluar ruangan. Tinju Huo Yuhao terkepal erat saat ia mengikuti Wang Dong dengan langkah besar. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempurnya tidak setinggi itu,
dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya lagi. Selain itu, orang ini bahkan akan menjadi teman sekamarnya selama setidaknya 1 tahun. Jangan lupa bantu subscribe ya, supaya kita semangat uploadnya.